warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya Ustaz? Pertanyaan yang terkait dengan brosur cukup. Ya, alhamdulillah. Ini penting Bapak Ibu, saudara dan saudari. Kisah umat-umat terdahulu yang Allah beritakan, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Itu penting kita ungkap kembali. Supaya apa? Kita dapat pelajaran, dapat ibrah. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama seperti umat-umat dahulu yang durhaka kepada Rasul-Rasul yang Allah utus kepada mereka. Biar tidak mengalami nasib yang sama, binasa sengsara dunia dan akhirat, maka mari secara kafah totalitas kita bersegera menjawab seruan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh manusia. Ya. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Sebagaimana yang terabadikan di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 24. Ya baik, nanti dibaca-baca lagi di rumah, direnungkan. Jadi membaca ini nanti direnungkan. Jangan digunakan dudingi wong liya. Oh, kayak tonggoku kayak umat Nabi Nuh kayak. Jangan begitu. Tapi dudingkan ke dirinya sendiri. Di sini diseru untuk taat pada Allah, ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Sembahlah hanya kepada Allah dan takwalah kepada Allah dan taatilah aku. Kalau di sini aku, di situ Nabi Nuh, berarti konteks kita berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah kita menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun? Baik dengan berhala-berhala, patung-patung, pepohonan, batu dan lain sebagainya, atau kita menyekutukan dengan kemampuan diri kita sendiri sehingga bergantung hanya pada diri sendiri, melupakan Allah, bergantung pada kekayaannya, pada pangkatnya, pada ilmunya, sehingga melupakan Allah, berlaku andat tanpa sadar, menjadikan kemampuan diri sebagai tandingan bagi Allah, menjadikan pangkat sebagai tandingan bagi Allah, menjadikan harta kekayaan sebagai tandingan bagi Allah tanpa sadar, menjadikan suksesnya pendidikan sebagai tandingan bagi Allah tanpa sadar, menjadikan titelnya yang berderet sebagai tandingan bagi Allah tanpa sadar, menjadikan kesuksesan anak-anak sebagai tandingan bagi Allah tanpa sadar, sehingga berbangga pada suksesnya anak, suksesnya sekolah kita, suksesnya pekerjaan kita, sehingga kita melupakan Allah. As-Somad kita sudah bukan Allah lagi, tapi berubah menjadi harta kita, pangkat kita, kekayaan kita, anak cucu kita, kesuksesan anak keturunan kita. Itu menjadi tempat bergantung kita tanpa kita sadari. Na'udzubillah. Oke, baik, kalau memang sudah pertanyaan dari brosur sudah selesai, mari kita lanjutkan menjawab pertanyaan yang tertunda. Mari. Pertanyaan tanggal 13 Maret 2022. Ya. Nomor 9. Saya punya anak sangat susah dinasihati. Sudah bermacam-macam cara saya lakukan, tapi tetap masih susah dinasihati. Dan bahkan
sering marah-marah sendiri. Apa solusinya Ustaz? Dan bahkan sering mancing-mancing biar ibu dan bapaknya marah. Kalau dinasihati pelan-pelan getak, kalau keras marah. Saya sangat bingung, mohon solusinya. Dan anak saya baru berumur 5 tahun. Solusinya bagaimana? Jangan tidak usah bingung. Anak masih usia 5 tahun. Anak usia 5 tahun itu belum ngerti mana yang baik, mana yang buruk. Namun demikian, usia 5 tahun bukan berarti lantas menjadi pemakluman. Maka mulai dididik sejak dini, dikenalkan dengan yang baik-baik. Ketika mau makan diajari bismillah. Ketika mau makan minum dengan berdiri, ya didulang dengan duduk. Yo maem lenggah sik. Bismillah, kan begitu, diajari begitu dengan tangan kanan. Nah kita itu sudah mengenalkan sejak usia itu hal-hal yang tidak baik kok. Dulang dengan jalan-jalan. Ya. Kemudian kanan kiri dipegangi makanan. Sehingga kadang makan juga dengan tangan kiri. Maka tetap diasuh dengan baik. Tidak usah bingung. Lah mungkin marah-marah ya merekam ayah dan ibunya tadi kok. Mungkin ayahnya marah pada ibunya, ibunya juga marah, nadanya tinggi. Anaknya melu-melu umur 5 tahun, oh bapakku ngene, ibuku ngene. Suaranya tinggi terus. Ketika bapak marah pada istrinya, ada ibu si anak tadi, anaknya mendengar dan melihat. Suami ibu tinggi sekali kalau marah kenjenengan. Anak usia 5 tahun mendengar dan melihat. Maka ditirukan. Kenapa? Karena yang direkam oleh anak ini, bapak saya bersuara tinggi seperti itu berarti ini yang benar. Kalau nggak benar, nggak mungkin bapak ibu saya bersuara tinggi seperti itu. Maka kalau marah-marah tinggi, anaknya malu-malu dieleke, cicile 5 tahun ya, nggak suka dieleke, marah melu bapak sama ibunya tadi. Saya dieleke, anak umur 5 tahun. Nah, jangan main HP terus. Anaknya nggak seneng, marah. Dari tadi aku belum main HP ya, tahu. Marah. Ya salah jenengan ngasih anak sejak dini HP. Ini masalah bersama ini. Nah, daripada rame kasih HP. Padahal di HP itu yang dilihat kalimat-kalimat yang tidak baik. Kalau anak dibebaskan melihat HP sendirian, lihat YouTube seperti itu, ya, konten-konten YouTube yang tidak mendidik, meski kontennya untuk anak-anak, tetapi yang sedang mengkonten kadang kalimatnya tidak baik. Kadang tidak baik kalimatnya, ditirukan oleh anak-anak kita. Maka bagaimana solusinya kalau memang itu terpengaruh dari HP? Mulai pelan-pelan dialihkan. Jangan diminta langsung terus radikai apa-apa. Anak seusia itu usia bermain. Kalau selama ini asik dengan HP-nya, maka untuk mengalihkannya harus diberi permainan yang mengasihkan,
Artinya menyentuh dan menarik perhatiannya. Kalau hanya jenengan minta begitu saja hatinya, ya wes no, getak-getak tadi ya. Marah-marah dia, akan teriak-teriak, bengok-bengok. Mungkin bantingi apa-apa itu. Karena melihat bapak ibunya nek padudon ya do bantingi apa-apa. Sehingga anaknya melu-melu. Maka dirubah dulu bapak ibunya. Dari yang biasanya ketika duka-duka nada tinggi kasar, itu dirubah. Kalau anak sampai dengar melu-melu ya wajar no. Jenengan yang berbuat, jenengan yang bingung, ditanyakan di sini, jenengan sing kasar ketika duka, didengar anak ikut-ikutan. Maka dirubah dulu sifat, watak, karakter, akhlak bapak ibunya. Bapak ibunya harus baik dulu karakternya, baik tutur katanya, perilakunya itu baik. Boleh punya masalah suami istri itu boleh. Memang rumah tangga itu ya, tidak lepas dari problematika, tidak lepas terkadang tidak harmonis. Namun usahakan semaksimalnya. Jangan sampai cekcok suami istri itu terjadi di hadapan anak. Jangan sampai didengar oleh anak. Jangan sampai dilihat oleh anak. Apalagi anaknya sudah besar. Ki kadang bapak ibu golek bolo anaknya masing-masing. Misalnya anaknya 3 atau 2. Bapaknya golek bolo anak pertama. Ya le ya, ibumu ngene. Ora bener ibumu wis. Ibuke golek bolo anak kedua, wis aja nyuntuh bapakmu ya le, tok nek kowe berumah tangga. Bapakmu orang genah, ora adil, ora nikah. Sehingga masing-masing orang tua cari bolo kepada anaknya untuk pembenaran marahnya pada istri atau marahnya istri pada suami. Jadi iki wong tua loro-lorone ra genah kabeh. Kewajibannya itu membimbing keluarga menuju ridho Allah. Lah kok malah marah-marah, kasar, banting ini, banting itu, ngomong kasar ini itu dan lain sebagainya didengar oleh anak, dilihat oleh anak. Maka anaknya melu-melu. Nek pun melu-melu nggih aja bingung. Nah, bagaimana solusinya? Rubah dulu perilaku akhlak orang tuanya. Kemudian sesudah itu dikenalkan anak-anak dengan yang baik-baik. Kenalkan dengan nilai-nilai Islam. Mulai dari hal yang sangat mendasar, yang ringan-ringan bagi anak. Nah, nanti kalau sudah usia 7 tahun mulai dikenalkan, diajari sholat. Kalau usia 10 tahun pukul kalau meninggalkan sholat. Dan doakan, terus doakan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus mohonkan kepada Allah. Nah sekarang anak baru berusia 5 tahun, panjenengan tidak usah bingung. Yang penting jangan rubah. Kalau keluarga di rumah tangga itu ada sesuatu yang sekiranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, maka dirubah, diluruskan kebiasaan itu, dicocokkan, dikembalikan kepada nilai-nilai Islam. Sehingga apa yang didengar oleh anak, apa yang dilihat oleh anak, apa yang dirasakan oleh anak dalam rumah itu terhadap keluarganya, orang tuanya, kakaknya, yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan dalam rumah itu adalah nilai-nilai kebaikan semua bagi anak. Dengan demikian anak bisa mengambil pendidikan sejak dini, terekam dalam memori. Anak itu kan hanya mengikuti apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa.
Kalau dia melihat baik, mendengar baik dari orang tua dan anggota keluarga rumah itu, niscaya dia akan mengatakan dan sesuatu yang baik, berbuat dengan sesuatu yang baik pula. Tapi kalau dalam rumah itu dan lingkungan sekitar yang dilihat anak, dirasa anak, didengar anak sesuatu yang tidak baik, maka anak akan melu-melu. Sehingga pesan Nabi kita, al-jar qablat dar, lingkungan sebelum mendirikan rumah. Lihat lingkungannya baik tidak. Kalau di situ lingkungannya masih misuh-misuh, judi, homer, berarti itu lingkungan tidak baik. Punya potensi nanti keluarga kita atau kita katut dengan lingkungan kebiasaan yang ada di lingkungan itu. Ya, ada lagi.